Hasanah, Muhammad Frida, Rumah, Isran. Iya, pakai apa ya? Di sini kita akan mempelajari materi bahasa. Tapi sebelumnya itu ibu bertakun dulu. Ingin bertanya, apakah sudah siap belajar fisikanya? Siap. Sudah siap belajar fisika? Siap. Oke. Di sini ibu ada dua benda. Ada dua benda. Satunya ini apa? Ini kertas. Ketika ibu menjatuhkan kedua benda ini, menurut bahan pian, yang mana yang lebih dulu jatuh ke bawah ke lantai? Yakin? Kita cek sama-sama. Satu. Kenapa kira-kira ada yang tahu? Masanya lebih berat. Habis itu cobalah. Nah, dari dua benda sama, ini batu, ini kertas sama-sama. Cuma bedanya ada di ini ya Pak. Nih, ketika ibu jatuhkan lagi, yang mana yang lebih dulu jatuh ke bawah, ke tepat di atas lantai? Dengan ketinggian yang sama. Lihatlah sama-sama yang mana yang lebih dulu. Kita cek sama-sama. Oke. Silakan perhatikan. Yang mana yang lebih dulu? Limbai. Limbai ya Pak. Limbai ada yang coba lagi. Kali lagi.
yang lebih kita bahas di gerak lurus ini. Nah, kemudian kita akan melakukan percobaan mengenai untuk menjawab pertanyaan yang di awal tadi. Kenapa tadi ada kawannya memadai, ada yang terimbai, ada yang terdahulu batu, ada tadi yang terdahulu kertas? Ada. Nah, kira-kira kenapa? Coba. Jadi untuk memecahkan, untuk mengetahui hal tersebut, kita melakukan percobaan mengenai masalah materi gerak jatuh bebas. Di sini akan Ibu bagi per kelompok untuk melakukan percobaan. Kelompoknya sudah Ibu bagi. Ada 4 kelompok. Silahkan duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4 di belakang. Kemudian untuk perwakilan kelompoknya silahkan maju ke depan 1 orang untuk mengambil alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan percobaan kita hari ini. Yang perwakilan kelompoknya maju ke depan. Nah, kemudian masing-masing kelompok peniti karena Ibu hanya memiliki 1 meteran. Jadi Ibu mulai dari kelompok 1 untuk kita ada 2 ketinggian, 1,5 meter dan 1 meter. Kita beri tanda yang 1,5. Untuk stopwatch dipakai HP bagian masing-masing. Indikatornya menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan melalui percobaan tersebut. Yang mana alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama stopwatch, silakan pakai buahnya. Yang kedua itu meteran. Yang ketiga kelereng, benda pertama, bola pingpong, benda kedua, dan bola kasti, benda ketiga. Yang mana di sana kita sepakati untuk melakukan percobaannya untuk variabel bebasnya, besaran yang kita berubah dan ketinggian. Kita pakai ketinggian pertama adalah 1,5 meter, untuk ketinggian yang kedua adalah 1 meter. Di dalam tabel di sana kemudian jadi pertama di sana ada kasti. 1 bola kasti itu diulang percobaannya sampai 10 kali. Jadi dihitung rata-ratanya nanti. Nah, menghitung rata-rata bisa? Oke. Ya, silahkan mulai percobaan.
Pikir-pikir dulu aja ya.
meter, kasti rata-rata 0,351, pimpong 0,398, kelereng 0,384. Pada ketinggian 1 meter, kasti 0,315, pada pimpong 0,302, pada kelereng 0,359. Analisislah hubungan antara massa dan waktu tempuh pada jarak jatuh bebas. Pada saat percobaan kami, massa mempengaruhi jarak jatuh bebas. Padahal dalam persamaan jarak jatuh bebas itu tidak mempengaruhi, dikarenakan dalam perhitungan stopwatch kami ada perbedaan antara memulai dan mengakhiri percobaan. Adapun untuk formulasikanlah hubungan ketinggian waktu pada jatuh bebas berdasarkan percobaan di atas. Perbedaan ketinggian dan waktu antara percobaan 1 dan percobaan 2 mempengaruhi gerak jatuh bebas. Dengan kecepatan awal adalah 0, maka dikatakan kecepatan sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali H, atau H sama dengan setengah gravitasi dikali T kuadrat. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah pada gerak jatuh bebas, waktu dan ketinggian mempengaruhi gerak jatuh bebas, dan untuk massa tidak mempengaruhi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dari saya, nama saya Denda, saya Sifahma, saya Hasanah. Saya Muhammad Fawzi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kami mengenai gerak jatuh bebas. Adapun tujuan dari percobaan gerak jatuh bebas adalah menganalisis hubungan massa dan waktu tempuh saat benda jatuh bebas, memformulasikan hubungan ketinggian dan waktu tempuh saat benda jatuh bebas. Alat dan bahan yang diperlukan: stopwatch, meteran, kelereng, pimpong, dan plastik. Kelompok percobaan. Siapkanlah benda yang akan digunakan dalam percobaan dan sebuah stopwatch. Yang kedua, ukurlah ketinggian dari permukaan tanah kira-kira 1,5 meter. Yang ketiga, jatuhkan benda dan ukurlah waktu yang diperlukan dari mulai benda jatuh hingga menyentuh tanah. Yang keempat, ulangi pengukuran waktu hingga 10 kali. Yang kelima, ulangilah percobaan dari ketinggian yang berbeda. Yang keenam, lakukan percobaan pada benda dengan massa yang berbeda. Data pengamatan. Yang diperlukan dengan ketinggian 1 meter, dari kasti rata-ratanya 0,185, dari pimpong 0,239, dari kelereng 0,176. Dengan ketinggian 1,5 meter, kasti 0,305, pimpong 0,312, dan kelereng 0,336. Untuk analisislah hubungan antara massa dan waktu tempuh pada gerak jatuh bebas. Lamanya benda di udara hanya dipengaruhi ketinggian dan kecepatan gravitasi, sedangkan massa benda tidak berpengaruh. Namun ada suatu kesalahan yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi hasil. Sebaliknya yaitu kecepatan tangan pada saat menekan stopwatch. Untuk poin yang kedua, ini formulasikan hubungan ketinggian dan waktu pada gerak jatuh bebas berdasarkan percobaan di atas. Jadi semakin tinggi jarak jatuhnya benda, maka semakin lama waktu yang ditempuh untuk benda dapat menyentuh tanah. Sesuai dengan rumus, H sama dengan 1/2 G kali T pangkat 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dari saya, nama saya Denda. Saya Sri Fatimah, saya Hasanah. Saya Muhammad Fawzi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kami mengenai gerak jatuh bebas. Adapun tujuan dari percobaan gerak jatuh bebas adalah menganalisis hubungan massa dan waktu tempuh saat benda jatuh bebas, memformulasikan hubungan ketinggian dan waktu tempuh saat benda jatuh bebas. Alat dan bahan yang diperlukan: stopwatch, meteran, kelereng, pingpong, dan plastik. Kelompok percobaan. Siapkanlah benda yang akan digunakan dalam percobaan dan sebuah stopwatch. Yang kedua, ukurlah ketinggian dari permukaan tanah kira-kira 1,5 meter. Yang ketiga, jatuhkan benda dan ukurlah waktu yang diperlukan dari mulai benda jatuh hingga menyentuh tanah. Yang keempat, ulangi pengukuran waktu hingga 10 kali. Yang kelima, ulangilah percobaan dari ketinggian yang berbeda. Yang keenam, lakukan percobaan pada benda dengan massa yang berbeda. Data pengamatan. Yang diperlukan dengan ketinggian 1 meter. Dari kasti rata-ratanya 0,185, dari pingpong 0,239, dari kelereng 0,176. Dengan ketinggian 1,5 meter, pasti 0,305, pingpong 0,312, dan kelereng 0,336. Untuk analisislah hubungan antara massa dengan waktu tempuh pada gerak jatuh bebas. Lamanya benda di udara hanya dipengaruhi ketinggian dan kecepatan gravitasi, sedangkan massa benda bisa berpengaruh. Namun ada suatu kesalahan yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi hasil, sebaliknya yaitu kecepatan tangan pada saat menekan stopwatch. Untuk poin yang kedua, ini formulasikan hubungan ketinggian dan waktu pada gerak jatuh bebas berdasarkan percobaan di atas. Jadi semakin tinggi jarak jatuhnya benda, maka semakin lama waktu yang ditempuh untuk benda dapat menyentuh tanah. Sesuai dengan rumus, H sama dengan 1/2 G kali T pangkat 2. Dan V sama dengan G dikali H. Bahwa kecepatan berbanding lurus dengan kecepatan gravitasi dan ketinggian benda. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu yang mempengaruhi gerak jatuh bebas adalah kecepatan, gravitasi, dan ketinggian benda. Adapun massa benda tidak berpengaruh. Ada yang menanggapi? Ya, silakan. Kelompok dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liani dari kelompok 3. Terima kasih. Untuk kelompok 3, terima kasih atas tanggapannya. Jadi massa tidak berpengaruh karena sesuai dengan bersamaan tidak ada satuan massa atau besaran massa yang mempengaruhi. Contohnya pada saat menyebutkan rata-rata tadi ada beberapa waktu yang sama walaupun massa
menyimpang ataupun ke lereng. Waktu tempuh atau waktu jarak ketinggian yang sama pasti memperoleh waktu yang sama. Coba, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Karena yang mempengaruhi benda jatuh bebas itu hanya percepatan gravitasi dan ketinggiannya. Nah, untuk gerak jatuh bebas
Untuk penerapan kehidupan dalam sehari-hari itu banyak benda-benda atau buah yang jatuh. Tapi syukurnya di sini benda atau buah yang ada di pohon itu kebanyakannya buahnya halus-halus, kalanya ganal, karena kepala kita sakit. Ya, kira itu. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Terakhir, ada pertanyaan? Sudah paham dengan materinya? Sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan berlain-berataan. Terima kasih atas perhatian. Ibu cukupkan, salah hilaf mohon dimaafkan. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir, cukupkan, salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.